Selamat datang di channelnya Salam Keren. Hidup hanya sekali dalam hidup harus berarti. Sebelum mendengar dari cerita film Donghua ini jangan lupa subscribe ya bro sebelum ketinggalan cerita film Donghua yang lainnya bro yang pastinya keren-keren. Film Donghua yang semakin viral untuk ditonton di kalangan anak-anak sampai dewasa bahkan kalangan bapak-bapaknya juga suka ikut nonton bro. Contohnya seperti Ane punya kawan, bapaknya ikut nimbrung nonton juga bro. Selamat menyimak dan mendengarkan cerita film Donghua yang satu ini bro. Salam keren. Anda mampir ke channel Salam Keren untuk mendengarkan alur cerita dari film Donghua ini. Saat berbicara, Tang Hao melangkah maju dengan langkah besar seluruh tubuhnya seperti angin puyuh paluhan Tian. Di tangannya menari dengan cepat langsung menyerang. Golden Alligator download Tang Hao berteriak dengan liar. Sang kecil, perhatikan, adalah kekuatan sebenarnya dari paluhan Tian sekolah bening. Kita sejak kecil satu-satunya saat Tang San melihat pertarungan Tang Hao adalah kembali ke istana jiwa bela diri Tang Hao mengandalkan kekuatan sendiri untuk menyingkirkan beberapa judul dulu dari Mercia Soul Palace, menyelamatkan dan Xiao. Namun saat itu luka lama Tang Hao belum juga sembuh, kekuatannya malah semakin berkurang. Tang San masih belum pernah melihat kekuatan sejati ayahnya. Sekarang dia melihat ayahnya berkelahi, dia akan sosis pemulihan yang besar untuk menyesuaikan diri menonton dengan penuh perhatian. Sekarang eksorsis dulu itu juga telah pulih, tetapi tidak ikut campur, agak cepat mundur di samping penuh perhatian penampilan yang penuh terhormat terhadap Golden Alligator. Duluan orang bisa melihat betapa tinggi posisi pendeta ketua ini di kerajaan Ru menjadi tenang. Sekarang otaknya menghitung dengan cepat. Dia tahu bahwa saat ini Kekaisaran Tendo tidak memiliki kesempatan untuk menebus Jialing. Pas bala bantuan dari pendeta besar Kekaisaran Ru dan 5.000 guru telah sepenuhnya membalikan perbedaan. Kekuatan antara kedua belah pihak menghitung Qianjung terbang olehnya ada 4 gowo gelar tingkat pendeta di Jialing. Pas sudah sangat sulit bagi pamannya untuk memimpin murid-murid sekte Haotian untuk menutupi mundurnya pasukan Kekaisaran Tendo. Sudah tidak mungkin untuk menyerang lagi, kesempatan besar telah hilang seperti ini. Namun meskipun kerugian Kekaisaran Tendo tidak kecil dalam pertempuran ini, para pembela Kekaisaran Ru di Jialing pas memiliki kerugian yang sama besarnya dalam hal jumlah malaikat dan pasukan master jiwa naga ilahi. Hanya memiliki 10.000 orang yang tersisa. Ayo kawan, jangan lupa diseruput kopinya, sama dihisap tuh rokoknya biar tidak habis di bawah angin. Oke, kita lanjut. Dan jumlah korban tidak terhitung meskipun Kekaisaran Tendo juga menderita kerugian besar. Setidaknya Tang tidak menderita korban jiwa dan jumlah korban jiwa guru juga jauh lebih sedikit daripada lawan Kekaisaran Tendo. Sangat kuat secara keseluruhan meskipun tidak mungkin untuk mengalahkan musuh dalam satu gerakan. Dalam pertempuran hari ini Kekaisaran Tendo masih di atas angin meskipun Bibi Dong tidak mati dalam waktu sebulan. Mustahil baginya untuk memiliki kekuatan bertarung. Kuncinya adalah menghitung bagaimana menghadapi 6 orang bakti besar ini. Setelah pertempuran ini memikirkan hal ini, Tang San menatap teman-temannya di sisi lain. Kekuatan yang awalnya berada di atas angin hanya tinggal di belakang Sword untuk menahan garis yang lain dengan cepat mundur dari tembok. Sementara Sword untuk melindungi saat ini mata judul Donglo peringkat 97 ini juga dipenuhi dengan fanatisme. Tentu saja dia mengenali Tang Hao, mantan Hao Tian dulu. Ini telah menciptakan terlalu banyak keajaiban dunia guru jiwa, tapi dia juga pernah mendengar tentang Golden Crocodile dulu, buaya emas ini
pernah setenar kakek pedang dol, senioritas tinggi, kekuatan sombong tidak masuk akal. Dia benar-benar sosok yang terkenal di kalangan generasi yang lebih tua. Bentrok antara yang lama dan yang baru tidak diragukan lagi berlian bagi pedang dulu yang sudah merasa sangat sulit untuk maju lebih jauh. Dia tidak ingin melewatkan kesempatan sebaik dia. Hanya yang memiliki satu tangan tersisa mungkin bisa belajar sesuatu dari pertaruhan kelas atas seperti ini. Harus tahu bahwa tingkat kekuatan jiwa seseorang tidak mewakili keseluruhan kekuatan seseorang. Ini terlihat jelas dari Tang San yang hanya peringkat 93 tetapi mampu mengalahkan begitu banyak makhluk kuat menghadapi transformasi Golden Crocodile. Tang Ko tidak mengatakan apa-apa. Dia menggunakan paluha utian raksasanya untuk menunjuk lawannya. Karena ukuran paluha utian, dia bahkan tidak bisa melihat tubuh lawannya, tetapi aura yang mendominasi tubuhnya sama sekali tidak mempengaruhi oleh status dan kekuatan lawannya. Dengan bantuan Tatsan, Kang Hao yang telah memblokir 8 meridian yang luar biasa telah mencapai peringkat 97. Meskipun perbedaan antara peringkat 97 dan peringkat 98 2 kali lipat dari peringkat 98, Tang Hao belum pernah benar-benar dikalahkan. Oke bro, salam kor, jangan lupa di subscribe channelnya Salam Keren agar channel ini bisa berkembang, bisa membawa satu kebahagiaan untuk semua, satu kesuksesan untuk semua. Oke bro, Salker, salam keren. Kita lanjut ceritanya yang pasti keren. Oke, dilanjut. Sebelumnya bahkan Tang San yang berdiri di belakangnya harus mengakui bahwa auranya jauh lebih rendah dari lawan datang. Teriakan Kang Hao kemarahan buaya emas dulu meningkatkan dia 3 generasi lebih tua dari Hang Tao, dan dia sombong. Dia awal ingin menunggu Tang Hao menyerang lebih dahulu, tetapi tidak menyangka Tang Hao begitu sombong sehingga dia bahkan tidak mau repot-repot mengambil keuntungan darinya. Kemarahan yang tidak dia rasakan selama bertahun-tahun memenuhi dadanya. Dia tidak menyiapkan kata-kata dan hanya keemasan bersinar di tubuhnya. Dia langsung berbalik dari ekor saksa di punggungnya, diikat ke arah Tang Hao seperti cambuk baja. Tentu saja itu bukan cambuk sederhana. Saat buaya raksasa itu mengayunkan ekornya, ketika ekor buaya raksasa itu mengibas udara terdistorsi dan menjadi ilusi, tidak ada yang bisa melihat posisi ekor yang sebenarnya. Aliran udara yang mengerikan menyebabkan udara mengeluarkan serangkaian pekikan dan ledakan. Dia tidak menggunakan keterampilan jiwa maupun hanya menggunakan serangan fisik yang paling sederhana. Gerakan Tang Hao sederhana itu mengambil langkah maju dengan kaki kirinya dan menginjak tanah dengan keras dengan kaki kirinya. Sebagai pusat tanah padat Yaling pas langsung retak. Lengan kanan Tang Hao memegang paluan tiang langsung merenggang ke belakang punggungnya, dan semua otot di tubuhnya menegang dalam sekejap. Cahaya hitam pekat menyatu tubuh dan palunya menjadi satu. Dia mengangkat tumit kirinya dan menggunakan ujung jari kakinya untuk menopang dirinya di tanah. Celana di kaki kirinya langsung terbuka, memperlihatkan otot-ototnya yang bahkan lebih kuat dari granit. Pada saat berikut palu Hautian telah berayun diam-diam benar, tidak ada suara sama sekali, seolah-olah semua suara telah disedot oleh palu ini. Palu Hautian raksasa itu muncul dari mana meskipun tidak ada suara untuk memicu kekuatannya. Di mata Tang San, palu ini adalah perpaduan lengkap dari esensi energi dan semangat Tang Hao, sampai-sampai sikapnya menegaskan yang dapat mendominasi dunia benar-benar digabungkan ke dalam palu Hautian. Ayunan yang tampak sederhana ini memberi Tang San pemahaman yang benar-benar tentang penanganan. Ayo bro, jangan dilupain tuh seruput kopinya sayang, keburu adem ya bro. Oke, dilanjut lagi alur ceritanya bro. Palu seperti yang dikata Tang Hao ini adalah palu Hautian yang sebenarnya, dan ekor buaya bertabrakan dengan keras. Gelombang energi yang menakutkan tersebar ke segala arah. Tang San dengan jelas merasakan betapa menakutkannya kekuatan palu ayahnya. Tanpa diduga memberinya semacam perasaan bahwa bahkan jika dia menggunakan sago trident,
Dia mungkin masih tidak dapat menahan ketika Tang San masih sangat muda. Tang Hao pernah mengajari bahwa betis adalah sumber kekuatan otot. Betis adalah jantung kedua dan ketiga seorang sebelum hari ini. Tang San sudah merasa telah melakukan dengan sangat baik. Tapi sekarang setelah dia melihat pukulan palu ayahnya dengan matanya sendiri, dia menemukan bahwa dia sebenarnya masih sangatlah jauh dari kemampuan untuk menggunakan kekuatan. Begitu otot betis kiri ayahnya meletus, dengan kekuatan mereka benar-benar mulai berdenyut hebat seperti jantung. Seluruh tubuhnya terlentang seperti busur besar. Kekuatan tubuh, kekuatan palu Hauntian, kekuatan bidang mentalnya dan kekuatan ruhnya menyatu dengan sempurna. Jenius yang pernah diakui dari sekte Hauntian jarang terlihat dalam 100 tahun. Kang Hao akhirnya mengungkapkan kekuatan yang sebenarnya di depan putranya. Ekor buaya Golden Crocodile dulu tiba-tiba diguncang oleh Hauntian Hammer, dan bahkan tubuh Golden Crocodile dulu juga berputar setengah putaran. Kekuatan roh yang diguncang oleh Hauntian Hammer dan bahkan tubuh Golden Crocodile dulu juga pernah setengah putaran. Kekuatan roh yang dilepaskan pasti tidak lebih rendah dari Tang Hao, tetapi dalam situasi di mana kekuatan ruhnya seharusnya benar-benar menekan Tang Hao dalam serangan ini, dia benar-benar dirugikan. Gerakan Kang Hao tidak berhenti, palunya menyapu menjatuhkan ekor buaya itu. Seluruh kaki kirinya tiba tenggelam ke tanah yang keras sambil berputar dengan kecepatan tinggi seperti mata bor. Palu Hao Tiang tiba-tiba berputar didorong oleh tubuhnya yang sangat sombong dan tidak masuk kal lagi ini. Mengusur ditarik lebih letusnya juga lebih ganas. Palu kedua hantam Golden Crocodile download. Tepat setelah yang pertama, Golden Crocodile dulu layak menjadi peringkat 98 berjudul Dahulu Miskin menderita kekalahan dalam bentrokan yang pertama. Merupakan kejutan besar bagi reaksinya. Tidak dilakukan lagi sangat cepat pada saat yang sama ketika oke Kor, salam keren. Ayo jangan lupa di subscribe, di like dan di share ya bro Salker. Oke, jangan lupa tuh kopinya diseruput lagi sebelum lanjut ceritanya. Bentrokan pertama merupakan kejutan besar baginya. Reaksi tidak diragukan lagi. Sangat cepat pada saat yang sama ketika tubuhnya berputar secara horizontal di udara, cincin roh ketujuh sudah menyala semua dan meridian di tubuhnya langsung mengembang. Golden Crocodile Avatar dilepaskan. Seluruh tubuhnya telah berubah menjadi buaya raksasa panjang lebih dari 10 meter, sama-sama menyambuk dengan ekornya. Tapi kali ini sikapnya yang mengesankan sudah menjadi kekuatan yang sangat berbeda. Kekuatannya begitu besar sehingga pasir dan batu berterbangan dan berguling di jaling. Pas kekuatan yang menakutkan itu tampak menutupi langit dan menutupi matahari menghadapi kekuatan lawan yang tiba-tiba kuat. Tanggo masih sama sekali tidak bergerak. Serangan palu keduanya masih menghantam dengan cara yang sama seperti sebelumnya, dan saat sebelumnya palu hujan hendak bertabrakan dengan ekor buaya-buaya emas dahulu. Dalam keadaan spirit avatar, tiba-tiba seluruh palu Hauntian menjadi putih seluruhnya. Auranya mendominasi Tang Hao, langsung menjadi mengamuk dengan ramuan marah. Dia seperti Fajra yang melotot, kekuatan yang melonjak menyebabkan bumi dan batu di bawahnya meledak sedikit demi sedikit. Kedua belah pihak bertabrakan untuk kedua kalinya. Tanpa ketegangan kali ini Tang Hao tidak dapat meledakkan ekor buaya itu, tetapi ekor buaya itu juga dapat mengguncang tubuhnya. Seluruh tubuh Tang Hao melompat membawa agresivitas yang tak tertandingi saat dia melompat lurus ke depan. Kaki kirinya sekali lagi menginjak tanah. Kali ini seluruh tembok kotak diinjak ke dalam lubang yang sangat dalam. Oleh injakan ini, di tengah gemuruh palu Hauntian naik tajam melawan angin, tubuh palu yang awalnya sangat besar seperti awan gelap menabrak Golden Crocodile secara langsung dengan momentum awan gelap yang menutupi langit. Dari serangan palu pertama hingga ketiga, apa yang ditampilkan Tang Hao tidak hanya saya alami dan semulus Tang San, tetapi kombinasi dari tiga serangan palunya dipenuhi dengan keindahan, kekuatan, aura liar dan tirani itu membuat tampak seperti palu Hauntian dengan kejam menepal lawan. Di depannya buaya emas solo yang jelas mengungguli di dalam kekuatan ruh, kultivasi dan pengalaman yang sebenarnya terjebak dalam posisi pasif serangan palu ketiga.
adalah Hao Tiang True Body saat Tang Hao mengandalkan serangan palu ini untuk menyelamatkan Tang San dan Xiao Wu di depan istana. Oke bro, Salker jangan lupa di subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita alur-alur film dari film-film Donghua. Oke, kita lanjut. Paus saat ini tidak lagi menghadap istana. Paus melainkan pendeta kedua kekaisaran roh 3 pulau berturut-turut telah mengangkat sikapnya yang mengesankan ke puncak. Sikap mengesankan yang menakutkan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Golden Crocodile yang jelas memiliki kultivasi lebih tinggi darinya sebenarnya. Kuat ini dan mungkin pria paruh baya ini sudah kuat sampai tingkat ini. Golden Crocodile pernah melihat master sekte paling menonjol dari sekte Hao Tiang Kang Cheng. Namun ketika Tang Hao melawan Qian Da oleh menggunakan palu Hawang, benar-benar berbeda dari penggunaan Tang Hao. Meskipun Kang Cheng juga sangat mendominasi, dia bahkan lebih mengandalkan kombinasi kekuatan Ru dan keterampilan yang hebat serangannya yang luar biasa sering membuat lawan tidak mampu melawan, namun di depan tidak berjalan di jalur Tan Chen. Apa yang dia tunjukkan benar-benar kekuatan-kekuatannya tak tertandingi. Bahkan jika kekuatan Ru lawan lebih tinggi darinya, dia tetap memilih menggunakan kekuatan untuk malak. Hebat serangannya yang luar biasa sering membuat lawan tidak mampu melawan, namun di depan tidak berjalan di jalur Tan Chen. Apa yang dia tunjukkan benar-benar kekuatan-kekuatannya tak tertandingi. Bahkan jika kekuatan Ru lawan lebih tinggi darinya, dia tetap memilih menggunakan kekuatan untuk mengalahkan lawan. Pada saat ini Master Balai Kekuatan Gerbang Tan San yang sudah mundur Titan sudah menangis, alias dia sangat menghormati Tang Hao, mengakui Tang Hao sebagai master. Bukan itu semuanya karena kekuatan murni tirani Hao Tian Hammer dari Tang Hao. Demikian pula mundur dibebaskan dari kondisi naga suci Mas Vanders, juga merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Dia masih ingat saat dia Zhao Ji tidak lagi menjadi naga suci Mas Vanders, juga merasakan sepenuhnya tubuhnya menjadi roh. Mereka ditekan oleh kekuatan absolut di depan menggunakan kemampuan Ru. Apapun tidak melepaskan Ru mereka ditekan oleh kekuatan Tang Hao. Dia sangat senang bahwa dia benar-benar menentang Tang Hao. Saat itu memimpin murid sekte di Hao Tian sudah meliputi mundurnya tentara, juga mundur dari Jialing Pass sambil melawan 3 pendeta. Sang Hiao melihat pemandangan ini meliputi tatapannya agak kabur. Palu Hao Tiang di tangannya menjadi lebih kuat secara paksa memaksa ketiga pendeta itu untuk tetap berada di gerbang Hao Tiang. Akhirnya kembali Hao Tiang Doi. Gelar di sekte Hao Tiang ini tidak pernah mewakili kekuatannya. Oke bro Sarker, jangan lupa tuh rokoknya sudah habis. Sambung lagi biar ceritanya ini kita lebih keren lagi. Oke Salker, kita lanjut. Roh terkuat melainkan yang terkuat sejati Tang Jin masa lalu, nanti dan sekarang semuanya seperti ini. Hao Tian dulu yang mendominasi dunia berdiri di Jialing Pass melepasnya kekuatan tanpa batas, menghancurkan dengan palunya, juga mengumumkan sekte Hao Tian telah kembali. Akhirnya Golden Crocodile dulu masih tidak berani menghadapinya. Di bawah tekanan ekstrim itu, tubuh buaya itu langsung bergeser ke belakang. Kepalanya yang kokoh membentur sisi tubuh sejati Hao Tiang Hammer Hao Tiang, namun tubuhnya juga terbang keluar dari tabrakan semacam ini. Secara paksa dikirim terbang oleh benturan belakang, dan palu Hao Tiang masih tidak berhenti membardir puncak Jialing Pass. Jaya hitam menjala dan seluruh ruang tampak bergetar hebat. Setiap orang merasakan jantung mereka berhenti sejenak. Ketika mulai berdetak lagi, sudah 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Saat jantung mereka mulai berdetak lagi, gemuruh besar yang bisa menempuh jarak 100 mili tiba lebih cepat dari sebelumnya. Jantung saat mereka mulai berdetak tersebar ke segala arah di dinding Jialing Pass setebal 100 meter itu. Bahwa tanah dan batu berterbangan sebuah lubang raksasa dalam 10 meter. Benar-benar dilakukan secara paksa. Buaya emas Don Low tiba-tiba menemukan bahwa dia mungkin sudah tua meskipun dia mendarat dengan selamat, terlalu terpengaruh oleh palu meliang lubang raksasa di depannya.
Merasakan aura mendominasi dunia lawan, dia mengerti bahwa hatinya telah kalah dari lawan. Tidak mengejar berdiri dengan palu secara horizontal, dia saat ini tampak tidak kalah sedikit pun dengan Tansan yang mengalahkan Bibi Dong. Saat itu menyalakan di udara dengan trisula emas di tangan, dominasi keagunan Tansan membentuk kontras yang tajam tetapi tanpa ragu. Keduanya sangat menyentuh hati. Tentara Kaisaran Tendo Golden Crocodile. Aku baru saja melupakan beritahumu, namaku Tang Hao, berjudul Hao Tian. Aku adalah dulu generasi ini sekte Hao Tian, generasi sekarang dari sekte Hao Tian. Saat itu Qian Shou diterluka oleh kuda, meninggal setelah muntah darah. Ia ingat itu kekuatan ruhnya sudah mencapai peringkatan dan saya baru saja memasuki ranah dulu. Oke bro, salam keren. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di share agar teman-teman kalian lebih tahu alur cerita yang dibawakan dari akun channel Salam Keren. Oke, kita lanjut lagi alur ceritanya bro. Berjudul petik 2, ekspresi Golden Crocodile dulu sangat berubah dan dia berteriak tanpa sadar, kamu adalah Tang Hao. Meskipun dia sudah lama tidak meninggalkan Elders Hall, bagaimana mungkin dia tidak tahu nama Tang Hao adalah paus istana jiwa bela diri sebelumnya dan juga putra satu-satunya konsekrator agung. Pada saat itu dia juga geluknya sebagai keajaiban istana jiwa bela diri mencapai tanah berjudul pada usia 20 tahun lebih telah berlalu dan dia tidak menyangka dan dia tidak tahu dulu mengguncang istana jiwa bela diri saat itu benar-benar kembali saat ini, bahkan muncul di depan Hao Ya Dolo yang mengguncang istana jiwa bela diri saat itu akan benar-benar kembali saat ini, bahkan muncul di depannya. Tang Hao mengangkat tangan kirinya dan menunjuk ke Golden Crocodile dengan jari telunjuknya, mengguncang berkat dengan dingin. Jika kamu membalas dendam untuk Qian Shunji, kamu masih belum cukup panggil Qian Daolio. Sambil berbicara dia berbalik berjalan ke Tansan, menarik putranya dan menepuk punggung Tansan, menuangkan kekuatan roh. Berbicara dia berbalik berjalan ke Tansan, ingin bahkan jika kamu mati dalam pertempuran kamu tidak bisa jatuh. Sambil berbicara dia merenggok pedang dahulunya di sebelum berteriak, ayo pergi, mari kita lihat siapa yang berani mengejar kita. Peluk dua Tang Hao dan Sword dan mereka bertiga langsung menuju kerajaan Tendo. Dan pada saat keenam pendeta besar sudah berkumpul di dinding, tetapi seperti yang dikatakan Tang Hao, tidak satupun dari 6 puncak dulu ini yang benar-benar berani mengejar mereka. Mereka sudah kalah dengan mendominasi Tang Hao yang dominasi 3 palu. Tang Hao tidak hanya mengintimidasi Golden Crocodile Lu, tetapi juga mengintimidasi semua dominasi 3 pulau. Tang Hao tidak hanya mengintimidasi memperlihatkan tidak semenarik Sagittarius, sesuatu yang bakal tidak memiliki Tansan. Kakak kita biarkan saja mereka pergi ke Azur yang telah dilakukan oleh Tansan sebelumnya. Tidak dapat menahan diri untuk bertanya, marah buaya emas dulu ketika sedang dulu suasana hati yang buruk sekarang dan berkata dengan marah, pergi kejar mereka. Jika kamu memiliki kemampuan, tidakkah kamu melihat jam berapa sekarang? Jialing pas telah menjadi seperti ini, segera pergi dan tidak beristirahat lagi. Segera pergi ke tembok untuk menjaga dari kekaisaran Tendo. Jenderal Legiun Malaikat dan Legiun Naga Suci tidak bisa beristirahat. Jialing pas yang rusak seperti itu bisa ditinggalkan di sini. Petik 2 yang 5 pendeta lainnya dan jelas menganggap sebagai pimpinan mereka dan menjawab dengan hormat, segera meneruskan perintah Tansan mengikuti ayahnya kembali ke pasukan Surgo Do Empire dan mau tidak mau menoleh untuk melihat ke belakang. Melihat lautan darah dalam pertemuan ini, kedua belah pihak sama-sama menderita korban jiwa, terutama di dalam dan di luar gerbang Jialing pas di mana mayat ditumpuk seperti gunung. Perkiraan konservatif menemui korban kedua sisi lebih dari 200.000 dengan lebih dari setengahnya tewas. Kerugian sama besarnya meskipun mundur dalam terhambat, dan kedua belah pihak menderita kerugian. Melihat begitu banyak yang tewas di medan perang masih membuat hati Tansan terasa berat.
Suebeng datang menemui mereka, melihat saudara-saudara Tang Hao dan Tang Xiao dan murid sekte Hao Tiang yang mereka bawa dalam hati. Dia sedikit santai jika bukan karena kedatangan bala bantuan sekte Hao Tiang yang tepat waktu hari ini. Siapa yang tahu seberapa besar kerugian untuk mengatakan apapun jika Tang San benar-benar mati dalam pertempuran. Maka tidak perlu untuk melawan pertempuran ini dari awal. Pertempuran ini sekarang Suebeng menemukan bahwa kekaisaran semakin bergantung pada Tan San. Di medan perang, tingkat ini efek para ahli bukan hanya kekuatan, tapi yang lebih penting pengaruh pada moral seluruh pasukan. Meskipun serangan hari ini dijalin pas setelah gagal di ambang kesuksesan dan kerugiannya tidak kecil, itu masih bisa diterima guru pembimbing negara hari ini. Semua salahku, aku serahkan dan gegebuh maju. Begitu banyak tentara yang luar biasa meninggalkan Suebeng dengan anggun. Meneteskan air mata, dia menundukkan kepala di depan Tan San. Cedera Tan San tidak ringan, tubuhnya sangat lemah. Sambil pelan dia berkata, jika itu aku akan membuat pilihan yang sama sepertimu yang mulia. Tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri melihat kesuksesan besar menjadi sedikit tidak sabar. Adalah sifat manusia. Untungnya pertempuran hari ini adalah bukan tanpa panen. Mari kita tarik pasukan kembali ke camp dan bersihkan medan perang. Petik 2. Suebeng mengangguk berkata kepada Marskal Gelong, Marskal, bersihkan medan perang, hitung korban, tarik pasukan. Iya, yang mulia. Pertarungan sengit ini sebenarnya tidak berlangsung terlalu lama, namun karena keikutsertaan Maestro menjadi sangat pahit. Tentara bisa sebagian besar bertugas sebagai umpan meriam, dan bahkan guru jiwa di pihak kerajaan Ru telah menderita banyak korban. Kedua belah pihak secara diam-diam membersihkan medan perang secara bersamaan. Mayat di dekat parit dan di dalam jaling pasti dibersihkan oleh spirit empirit sendiri, dan tidak banyak yang tersisa di medan perang di luar kekaisaran Tendo. Membersihkan medan perang dengan lebih mudah, sebagian besar menyembuhkan yang terluka. Spirit empirit juga tidak punya pilihan lain mengalihkan sejumlah besar tenaga untuk membersihkan medan perang. Kalau tidak, banyak mayat berubah menjadi wabah. Itu akan menjadi bencana yang sebenarnya. Kembali ke kemah Tan San, tidak segera beristirahat. Dia harus mengatur kedatangan ayah dan pamannya. Bagaimanapun 4 klan terlibat tunggal dari gerbang yang benar-benar memiliki dendam yang terlalu dalam terhadap sekte Hao Tiang. Selain yang perkasa, 3 klan lainnya juga harus ditenangkan pada saat yang sama. Dia harus mengatur sekte Hao Tiang menjadi tentara. Adapun pihak kekaisaran Suebeng mudah untuk dihadapi. Penampilan Tang Hao di dinding jaling pas sudah cukup untuk meyakinkan kaisaran yang haus akan bakat. Ini saat tentara melakukan reorganisasi. Suebeng segera mengadakan konferensi militer meringkas kekuatan dan kerugian dari pertempuran ini. Tan San, Maestro, dan para petinggi lainnya semua datang ke tenda utama. Sebuah Tan San benar-benar kuat meskipun luka-lukanya sebelum tidak ringan dan kelelahan semakin parah. Dalam waktu singkat sejak kembali ke perkemahan, dia sudah agak pulih di permukaan. Seperti dia pada dasar tidak menggunakan energi apapun. Disinilah letak keunggulan sebenarnya Tan San setelah menghubungkan 8 meridian yang luar biasa, ditambah diperkuat oleh 12 cincin roh tingkat tinggi serta 6 tulang ruh tubuhnya bahkan lebih daripada kokoh tembaga atau besi tua. Dia juga memiliki Will Fire Glow Hawaii dari tulang kaki kanan Blue Silver Emperor, kemampuan Spring Wind Blue Life Again. Selamanya dia tidak terbunuh secara langsung, bahkan anggota tubuh yang terpotong bisa sembuh dengan nilai sendirinya. Cedera yang juga sembuh dengan sendirinya seiring perjalanan. Setelah kekuatan ruh menembus peringkat 90, kecepatan pemulihan ini menjadi lebih gagah. Di dalam tenda setidaknya ada perwira militer ke atas. Berbeda dari konferensi militer pertama yang dihadiri Maestro ayah dan pamannya, pasukan bersama hampir semua petugas membungkuk dengan hormat kepada Marskal Gelong. Itu guru, apakah kamu baik-baik saja? Suebeng secara pribadi datang untuk menyambut Tan San. Mengangguk berkata, bukan masalah besar yang mulia. Izinkan saya memperkenalkan, datang untuk menyambut Tan San.
mengangguk berkata, bukan masalah besar. Yang mulia tolong, kami di sini hanya mendukung yang mulia. Apalagi hubungan Tang Hao dan Tang Xiao dan Tang Shan hanya kekuatan level judul dahulu. Mereka serta kekuatan berdua judul dolo ini yang membalikan keadaan dalam pertempuran sudah cukup bagi Sueng untuk berjuang dengan sepenuh hati. Untuk mereka, Sueng tidak bersikeras memberi isyarat agar tentara membawa kursi yang keberatan dengan fakta bahwa menerima perlakuan yang sama untuk diizinkan duduk di tenda besar. Kekuatan yang ditampilkan di medan perang lebih efektif daripada kata-kata apapun dapat dikatakan. Jika bukan karena keempat orang ini, maka pertempuran antara Kekaisaran Tende dan Kekaisaran Ru tidak akan seperti ini. Terutama Tan Shan, bukan dia yang mengalahkan kekuatan puncak musuh satu demi satu dan senjata tersembunyi gerbang Tang Shuki Defini Crossbow bahkan lebih. Marshal, apakah angka korban sudah keluar? Sungai Peng bertanya pada Marvel Gelong. Marshal Gelong berkata dengan agak berat, agak konkret, belum keluar. Oke semuanya, sampai di sini ceritanya. Kita lanjut dengan cerita yang lainnya. Salam keren, Salker, salam keren, pasti keren ceritanya. Oke. Bagaimana bro dengan cerita film Donghua yang satu ini dan yang pastinya belum sama seperti film aslinya dan masih ada kekurangannya bro? Minta bantuannya bro agar channel Salam Keren ini bisa berkembang. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di-share agar channel ini bisa membawa satu kebahagiaan untuk semua, serta satu kesuksesan untuk semua. Terima kasih bro yang sudah membantu channel ini.